Oke guys, kembali lagi bersama gue di ujung. Gue bakal kayak lebih ke curhat atau lebih bisa lebih jelasnya tuh cerita tentang gimana sih kehidupan di Australia, gimana sih perkuliahan Australia, gimana dunia kerja, gimana cari uangnya. Itu tuh semuanya tuh nggak mudah guys. Dari awal tuh emang harus dipersiapin mulai dari data-data, dokumen, dan semuanya yang sesuai profil-profil kalian. Itu dokumen-dokumen profil kalian itu harus kalian siapin sebelum kalian mau berangkat ke Australia. Dan yang paling susah untuk didapatkan itu adalah visa guys. Jadi visa itu paling penting karena visa itu menjamin kita yang mau tinggal di luar negeri, misalnya uang kita tuh di luar negeri habis, nanti tuh kita bisa dikembaliin langsung ke negara asal kita dengan uang yang kita simpan di visa. Visa tuh kayak tabungan kita. Jadi kita tuh nyimpan uang misalnya berapa di awal 50 juta untuk jaga-jaga kalau kita tuh kehabisan uang, dan kita akan dikembaliin ke negara kita dengan memakai uang jaminan di awal tersebut. Nah, jadi setelah kalian udah siap semuanya kayak visa, paspor, dokumen-dokumen yang lainnya udah siap, jadi kalian tuh tinggal mesen tiket pesawat dan kalian bisa berangkat ke luar negeri atau ke negara tujuan kalian yang maksudnya tujuan kalian mau kuliahnya di mana, mau kerjanya di mana, mau tinggalnya di mana, seperti itu. Dan setelah itu, kalau setelah kalian membuat visa dan dokumen-dokumen yang lainnya sudah siap, tiket pesawat sudah siap, jadi kalian udah bisa langsung berangkat ke negara tujuan kalian. Setelah itu kalian juga harus mikirin apa-apa aja yang harus disiapin, dan dan apa-apa aja yang kalian butuhkan. Nah, misalnya kayak aku tuh waktu ini aku butuhkan kayak barang-barang, kayak perlengkapan lainnya aku udah siapin dari 1 bulan sebelum aku berangkat. Dan setelah itu aku langsung tinggal tunggu tiket pesawatnya. Maksudnya booking pesawatnya tanggal berapa aku mau berangkat. Kita harus nentuin itu dulu dari awal karena itu tuh penting banget, dan kita harus mencari solusi atau kapan sih bagusnya kita berangkat ke negara tujuan kita. Nah, kebetulan aku juga punya sponsor, jadi itu tuh lebih gampang dan aku nggak perlu ribet-ribet karena udah mereka yang ngurusin. Nah, aku tuh udah berterima kasih banget sama mereka, udah bantu aku sampai sekarang ini. Dan aku juga udah mulai tahu apa sih yang harus dilakuin di sini, dan apa sih gimana sih rasanya kerja, gimana sih rasanya kuliah di sini, gimana sih rasanya belajar di sini. Dan itu tuh lumayan seneng, dan ada beberapa hal yang juga yang baru aku tahu, kayak misalnya bahwa kalau buat video di sini tuh nggak gampang guys. Kalau mau buat video vlog keluar tuh, maka dari itu aku harus stop dulu vlog aku untuk sementara karena aku belum begitu tahu apa aja sih yang nggak boleh lakuin saat aku ngevlog. Kayak kemarin pengalaman aku sempat ngevlog di luar dan ada beberapa orang yang kayak kesel, mereka ngira aku ngerekam mereka. Nah, itu harus dijadiin pelajaran karena aku ngerti mereka tuh kayak mau privacy mereka tuh nggak diumbar-umbar gitu loh, aku ngerti kok. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Yang selanjutnya harus kalian pikirin adalah tempat tinggal dan di mana kalian bekerja. Nah, yang pertama yang paling penting adalah tempat tinggal. Kalian tuh harus memperhitungkan dari awal banget, dari kalian mau merencanakan ke luar negeri itu untuk tinggal dan bekerja. Dan misalnya kalian mau mendapatkan pendidikan atau mencari pendidikan di luar negeri, itu kalian harus pikirkan dari awal. Misalnya contoh tinggal tuh kayak aku di Australia tuh untungnya aku punya sponsor. Nah, kalau kalian yang nggak punya sponsor itu lebih susah gitu guys, karena kalian tuh harus mandiri. Yang pertama tuh kalian harus menentukan tempat tinggal kalian, karena mencari tempat tinggal di sini itu ya kalau dibilang cukup mudah sih mudah, karena banyak apartemen yang disewakan di sini. Nah, yang jadi kesusahannya adalah bayarnya guys. Bayarnya apartemen di sini tuh nggak murah-murah guys, nggak main-main harganya. Per bulannya bisa atau per minggunya tuh
bisa nyampe 5 juta, 3 juta, nah tergantung kamar yang kalian inginkan sih. Kalau yang informasi-informasi yang aku tahu sih kisaran segitu per minggu, 5 jutaan, 3 sampai 5 jutaan. Nah, untuk per bulannya kalian bisa hitung sendiri mulai dari 15 sampai 20 jutaan. Nah, itu penting banget karena kalau di sini kalian nggak ada tempat tinggal kan susah. Nah, setelah itu kalian harus pikirin di mana kalian bekerja, karena sepengalaman aku di sini, aku tuh pertama kali tuh kerjanya di suatu restoran gitu, dan restorannya itu lumayan jauh dari rumahku guys. Jadi aku harus transit gitu dari bus, habis itu naik kereta api atau aku harus ke train station, kayak dari bus itu ke train station, habis itu aku harus transit lagi ke bus yang lain. Habis sudah dapat bus yang itu, aku stop di tempat stop selanjutnya, misalnya udah deket gitu sama tempat kerja aku, dan setelah itu aku harus jalan sekitar lagi 5 menit, dan waktu yang aku habiskan untuk perjalanan aku kerja itu hampir 2 jaman. Nah, itu tuh lumayan jauh. Jadi untuk kalian yang mau misalnya mau mulai karir kalian di luar negeri, contohnya di Australia, itu kalian harus pikirin tempat tinggal dan tempat kerja. Jadinya kalian tuh lebih mudah gitu loh kalau dari awal kalian tuh udah menentukan di mana mau bekerja, di mana mau tinggal. Jadi itu harus ditentukan. Dan semisal nih kalian tuh kerjanya di daerah mana, kalian coba cari atau searching tentang apartemen yang cocok dengan budget kalian, dan kalian tuh bisa tinggal deket dengan tempat kerja kalian. Jadi itu lebih mudah dan lebih menghemat uang kalian. Dan misalnya juga kalau kalian mau mendapatkan pendidikan atau sekolah di luar negeri, contohnya di Australia, kalian tuh bisa juga searching misalnya di daerah mana gitu ada tempat kuliah, tempat kerja kalian, dan rumah kalian tuh semuanya berdekatan. Nah, itu yang paling aman, karena di Australia itu contohnya di Perth ini kan ada 4 season tuh, ada spring, summer, fall sama winter. Nah, gitu kurang lebih yang aku tahu. Jadi pas di winter itu di sini tuh malamnya tuh lebih cepat gitu, jam 5 itu udah langitnya tuh udah gelap. Jadi hujan katanya sih gitu guys, katanya hujan tuh lebat banget pas winter. Nah, jadi kita harus memperhitungkan itu juga. Dan kita untuk yang student atau kayak seperti aku tuh, untuk sementara ini sampai bulan Juni tuh kita udah maksudnya boleh kerja full time. Jadi biasanya kita tuh boleh kerja dalam seminggu itu 20 jam, dan dalam 2 minggu kalian bisa hitung sendiri 40 jam. Nah, jadi kita harus benar-benar mengolah waktu, dan kita juga harus hemat guys, karena biaya hidup di sini tuh nggak murah-murah banget gitu loh. Sesuai lah dengan penghasilan kita, dan kita juga bisa nabung sedikit-sedikit gitu. Intinya kita harus irit yang utama, karena itu yang menentukan kesuksesan kita di masa depan. Karena kalau kita nggak nabung, kita berpoya-poya aja kan percuma gitu loh. Perjuangan kerja kita hanya untuk kita poya-poyakan saja, nanti di masa depan kita menjadi sulit. Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Nah, selanjutnya kalau kalian udah mempersiapkan tempat tinggal, mau sekolah di mana, mau kerja di mana, dan itu semua sudah lengkap, yang selanjutnya kalian harus lakukan adalah mengadaptasikan diri kalian dengan culture di sini. Karena culture di sini, maksudnya di Australia ini, beda banget sama culture di negara kita. Jadi kita tuh harus mengikuti peraturan yang ada, karena jika kalian melanggar, misalnya dalam pekerjaan nih, kalian tuh student, misalnya setelah bulan Juli nih, anggap di bulan Juli tuh kalian kerjanya full time, dan negara Australia itu nggak mengizinkan kalian untuk kerja full time. Nah, itu bahaya banget, kalian bisa dibatalkan karena kalian melanggar peraturan yang ada. Nah, itu salah satu contoh peraturan yang ada di Australia dan harus kalian taati. Jadi berita bagusnya adalah untuk mulai dari tahun lalu, kalau nggak salah itu bulan Juni ya, bulan Juni itu semua mahasiswa internasional tuh diringankan bebannya dari yang boleh kerja 40 jam per 2 minggu, diperbolehkan kerja menjadi full time sampai bulan Juni 2023.
Nah itu tuh bisa menambah penghasilan kalian karena kalian bisa kerja full time dan tiap hari tinggal kalian mengatur jadwal sekolah kalian dan jadwal kerja kalian. Jadi kalian tuh bisa menambah penghasilan kalian. Nah selanjutnya aku bakal jelasin tentang transportasi. Seperti yang aku bilang di awal bahwa di luar negeri, contohnya di Australia itu ada yang namanya transportasi umum. Jadi aku tuh biasanya menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta, itu aja sih yang baru aku jumpai. Aku tuh biasanya pakai transportasi umum dan perjalanan aku dari rumah ke sekolah itu sekitar 1,5 jam, dan perjalanan untuk kerja di restoran yang tempat aku bekerja tuh sekitar hampir 2 jaman. Nah jadi di sini tuh ada yang namanya di Australia itu ada namanya Smart Rider. Jadi itu kita harus beli kayak kartu gitu, kayak sejenis kartu ATM gitu, jenisnya kayak kartu ATM bentuknya, dan kita tuh harus mengisi saldo berapa. Misalnya untuk 1 minggu kita isikan misalnya $20. Nah $20 tuh bisa kalian pakai 1 minggu, tergantung jarak yang kalian tempuh juga. Harganya itu tergantung jarak yang kalian tempuh. Jadi semakin dekat jarak yang kalian tempuh dan semakin murah harga yang kalian bayar untuk transportasi itu. Jadi semakin jauh ya semakin mahal. Nah bisa kayak aku kemarin aku ngisi $50 ya, aku pakai untuk kurang lebih hampir 2 mingguan, dan itu sekarang udah mau habis, dan aku harus ngisi lagi di train stationnya, yang di train station yang biasa aku jumpai. Nah ada lagi satu yang aku bakal kasih tahu ke kalian, bahwa kalau kalian misalnya tersesat di daerah sini tuh jangan malu untuk bertanya, karena pasti aja ada orang yang mau bantu kalian. Karena gak sedikit kok orang yang ramah di sini. Kayak misalnya kalian mau nanya gitu, ini tuh di mana, pasti ada aja yang mau bantu. Dan lihat raut muka mereka, jangan memaksa mereka untuk harus membantu kalian, karena kalian juga harus melihat bagaimana sih ketika kita meminta tolong ke orang itu, apakah responnya baik atau responnya buruk. Kalau responnya buruk, aku saranin sih jangan dilanjutkan menanyakan kepada mereka, karena mereka tuh kayak merasa nggak nyaman, karena setiap orang di sini tuh beda-beda. Dan nggak sedikit juga sih yang ramah-ramah. Kayak misalnya kemarin aku pernah tuh kayak pulang dari kerja, aku tuh nggak tahu ini kereta kayak keretanya yang aku ambil itu salah gitu loh. Terus aku nanya, dan ada salah satu cewek gitu aku tanyain, dan dia tuh mau ngebantu aku, dan dia ngasih tahu di mana stop bus yang harus aku lalui, di mana misalnya train station yang aku harus jumpai gitu. Dan cewek itu tuh baik banget, aku udah bilang terima kasih sama dia, dan dia tuh menolongnya dengan penuh hati dan ikhlas gitu loh. Jadi untuk kalian yang tersesat, jangan segan-segan untuk menanya, feel free gitu maksudnya guys. Oke, sekian pemberitahuan dari aku, curhatan aku tentang gimana sih kuliah, kerja, kehidupan di luar negeri, contohnya di Australia ini. Dan jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan, bisa menanyakan di kolom komentar di bawah. Kalian bisa bertanya ke aku apa aja sih tentang cara mau keluar negeri, kayak apa aja yang harus disiapin gitu. Kalian tuh bisa nanya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena aku juga bakal bikin video-video menarik lainnya. Oke.